Halida Hatta masih merawat dengan baik ruang kerja ayahnya. Begitu juga dengan perpustakaan, di mana terjajar 10.000 koleksi buku yang mewarnai relung-relung pemikiran Bung Hatta. Kenapa nggak bilang kok begini, buat mata-matain gitu. Sama Bung Hatta kenapa nggak nanya gitu? Nggak apa. Kalau sudah gitu udah ego saya dan begitu nggak ada yang satu bilang rakyat. Jumlah buku di sini bisa disamakan dengan koleksi perpustakaan di sebuah kampus besar. Bedanya, tak ada pendingin ruangan yang bisa membantu warisan berharga ini lebih awet. AC mati karena Halida tak sanggup membayar listrik bila terus menyala selama 24 jam. Bagi keluarga ini, merawat warisan Bung Hatta tak semudah di masa lalu, masa ketika Ali Sadikin masih menjabat Gubernur Jakarta. Ali Sadikin mengagumi Hatta seperti mengagumi Soekarno, presiden yang menunjuknya sebagai Gubernur Jakarta. Tahun 1966, Jakarta baru dihuni 3 juta lebih manusia, seperempat dari jumlah penduduk Jakarta saat ini. Tapi Ali Sadikin sudah menggambarkannya sebagai kota yang semrawut. Dalam kondisi inilah, Ali yang pernah menjadi Menteri Perhubungan ditunjuk memimpin Jakarta. Ali tak pernah melupakan pesan Soekarno ketika itu. Meski menganggap cita-cita Soekarno setinggi langit, Ali berupaya mempercantik Jakarta dengan segala upaya dan kontroversi. Dulu lagi tahun 71 kali ini. Sudah pernah. Satu dari Ali Sadikin banyak 150.000 dulu. Nggak sekarang ada apa. Hari kemarin dari Sutioso itu penghargaan. Penghargaan itu bisa mempertahankan rumah Betawi itu. Itu ada no. Piagamnya ada. Tak banyak lagi rumah asli Betawi di kawasan Condet ini. Pun tak ada penanda bahwa kawasan ini adalah cagar budaya yang dilindungi. Padahal tahun 1970-an, Ali Sadikin telah menetapkan kawasan ini sebagai cagar budaya Betawi. Ali bukanlah orang Betawi, ia lahir di Sumedang, keturunan bangsawan Sunda yang tak setengah hati melestarikan budaya Betawi. Itu sebenarnya Pak Ali Sadikin mungkin dianggap orang yang urakan kelihatan begitu, tetapi pendekatan psikologisnya itu dia perhatikan betul. Dan
Kalau saya pernah perhatikan di humasnya itu, guntingan koran yang paling banyak, koran tebal itu mengenai masalah pendidikan, masalah kesenian, kebudayaan. Jadi sebenarnya Pak Ali Sadikin banyak memelihara dan membentuk, mengembangkan peradaban, memelihara peradaban itu, masyarakat itu. Meskipun orangnya ya keras gitu ya. Demi mempromosikan budaya Betawi dan Jakarta, Ali pun menggagas Pekan Raya Jakarta dan pemilihan Abang None. Saya merasakan begini, Abang None itu adalah duta. Bukan saja duta pariwisata, duta memperkenalkan Jakarta, tetapi juga sebagai seorang yang mengetahui dengan benar anatomi, struktur pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika kita menjadi None dan Abang Jakarta, itu jurinya saja ada 7, bahkan ada 9. Jadi bukan hanya menyangkut tentang kultur, budaya, seni, kemudian masakan, tata boga, dan lain sebagainya tentang budaya, tetapi juga tentang struktur pemerintahan dari ibu kota negara. Bagi Ali, upaya pelestarian budaya terkait erat dengan taraf pendidikan masyarakatnya. Karena itu, hal berikutnya yang ia tangani adalah pendidikan anak-anak Betawi. Kebetulan saya sendiri sebagai orang Betawi asli, di mana ibu bapak saya, mama papa saya itu adalah orang Betawi asli. Jadi ya saya merasakan bahwa masyarakat Betawi ini ya masyarakat yang memang diberi kesempatan yang luar biasa. Ada beasiswa yang diberikan oleh Bang Ali Sadikin khusus untuk mereka yang lahir di Jakarta. Artinya concern beliau ini bukan hanya dengan budaya, bukan hanya dengan pembangunan, infrastruktur dan lain sebagainya, tetapi juga pendidikan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemikiran Bang Ali Sadikin. 2 periode menjabat gubernur antara 1966 hingga 1977. Ia telah membangun 1.000 lebih gedung sekolah dan merehabilitasi hampir 1.000 gedung lainnya. Waktu itu kan dia mau bisnis usaha apa, terus minjem istilahnya kredit usaha ya. Setelah tahu ini anaknya Ali Sadikin ya nggak diberikan kayak gitu. Ini adalah rumah tempat Ali Sadikin menghabiskan masa pensiun. Setiap hari Rabu, anak-anak Ali Sadikin berkumpul. Kebersihan, jalanan, segala itu peduli sekali. Ya itu ya yang saya dengar dari orang DKI sendiri gitu. Bapak lewat satu daerah mana, ada pohon yang nggak ini, Bapak telepon langsung ke Dinas Pertamanan. Tiap hari ke kantor tuh jam 6:30 pagi, pulang untuk makan siang jam 1. Tapi terus kan biasanya habis itu istirahat, terus sorenya dia siap-siap untuk undangan. Kalau di balai kota tidak ada acara atau tidak ada tamu, pasti dia kembali pulang untuk makan siang sama anak-anak yang semeja. Bagi Iwan, menjadi anak gubernur kala itu tak berbeda dengan anak lainnya. Mereka bahkan tak diizinkan datang ke gedung balai kota, kantor sang ayah. Kita pergi sama-sama, kita dapat perhatian. Sebetulnya perhatiannya bukan ke anak ya kan, ke bapak saya kan. Tapi kita merasa ada bangga gitu, senang orang pada tahu. Terus kalau kita ke bioskop suka dapat tiket gratis atau masuk ke Ancol juga, ya gitu aja keistimewaannya. Ali Sadikin tampaknya tak pernah membayangkan akan menjadi gubernur. Sebelumnya, ia adalah Letnan Jenderal Korps Komando Angkatan Laut yang pernah memegang beberapa jabatan. Antara lain,
Deputi Kepala Staf Angkatan Laut, Menteri Perhubungan Laut Kabinet Kerja, Menteri Koordinator Kompartemen Maritim, Menteri Perhubungan Laut Kabinet Dwikora, dan Kabinet Dwikora yang disempurnakan. 33 bang, Perhubungan laut itu ya. udah jadi menteri perhubungan. Wow. Itu lagi keren-kerennya lagi. Menteri muda Wah, itu. umur 33 keren-keren playboy lagi kan? Gitu. Kalau saya kan. Kalau saya boleh lah. Gitu. Kalau kita boro-boro aja dulu. Ali pun sempat bertanya-tanya ketika Bung Karno mempercayakan jabatan baru ini. Setelah Ali menjadi gubernur, justru kehidupan sang istrilah yang paling terpengaruh. Nani tak lagi bisa menjalani profesinya sebagai dokter gigi, tak seperti ketika Ali menjadi menteri. Tapi setidaknya Nani dan anak-anaknya tak merasa kehidupan mereka terpengaruh dengan berbagai kebijakan kontroversial Ali. Lain kisah ketika Ali Sadikin tak lagi gubernur. Tepat sekali. Tepat sekali. Dan saya kira di sini cukup banyak masuk, Pak. Wah, ntar bulan puasa kan, anyun kan, sahur. Mia Puspawati adalah salah satu orang terdekat Ali Sadikin. Awalnya ia menjadi sekretaris pribadi Nani Sadikin. Ya kan, jadi dicekal aja gitu, maksudnya jadi sulit kan. Kita keluar masuk tiap hari di depan ada intel gitu, banyak sekali. Sempat lagi lebaran kita keluar pun gitu, jadi intelnya udah nongkrong depan pintu ya. Terus Pak Ali kan tahu sendiri orangnya, berhenti di depan mobil, dipanggil tuh itu intelnya. Masuk gitu loh, nggak ada yang berani masuk. Akhirnya ngutus 2 orang. Nah di situ lucu, intelnya cerita, Pak bukan saya aja, kalau saya meniat baik Bapak, katanya jaga Bapak tuh ada juga intel dari mana dia yang beritahu gitu loh. Ali Sadikin adalah salah satu tokoh sentral yang menandatangani petisi 5 Mei 1980. Petisi ini adalah bentuk keprihatinan 50 tokoh atas sikap Presiden Soeharto yang dianggap telah menyalahgunakan Pancasila sebagai sarana ancaman terhadap lawan politik. Petisi 50 berdampak jauh pada keluarga Ali Sadikin. Waktu itu Iwan tuh kan kuliah di UI bareng sama Titi. Nah, terus dia disuruh mundur karena kan Titi harus lulus duluan karena Pak Harto akan datang. Jadi dia diundur 1 tahun. Ya mungkin karena nama saya ada Sadikinnya atau Ali Sadikin, jadi mereka kadang-kadang suka ngambil jarak gitu. Kalau saya misalnya ada urusan sesuatu, terus kalau tahu misalnya saya anaknya Pak Ali Sadikin, ya mereka jadi agak berubah kayak gitu. Yang dialami kakak saya waktu itu kan dia mau bisnis usaha apa, terus minjem istilahnya kredit usaha ya. Setelah tahu ini anaknya Ali Sadikin ya nggak diberikan kayak gitu. Ali secara terang-terangan memprotes pencekalan ini. Puncak kemarahan Ali Sadikin adalah ketika sang istri sakit keras di Belanda. Kan dari profesor dari Belanda kirim surat beritahu bahwa Bu Nani nggak ada harapan, minta keluarga datang. Kan nggak dapat. Nah terus waktu itu sore saya dapat surat boleh Pak Ali berangkat dari Beni Murdani. Saya datang ke imigrasi dengan Pak Ali, tapi Pak Ali suruh saya turun ngurus dulu.
terus lama sekali kan ngurus di dalam. Rupanya tembusannya belum terima mereka. Terus Pak Ali masuk ke imigrasi, nanya saya, bilang Pak Ali tahu sendiri sih, masuk ke kamarnya imigrasi, terus maki-maki kan, sampai ngejar ke kantor imigrasi Cikini. Nah, akhirnya keluar berangkat, sampai segitunya gitu dicekal beliau. Perlakuan diskriminatif ini baru benar-benar berakhir ketika Soeharto mengundurkan diri 18 tahun setelah petisi 50 disampaikan. Tapi perlakuan ini tak mampu menghapus nama harum Ali Sadikin atas jasanya membangun Jakarta. Sesuai dengan Sabta Marga pasal 3 akan meneruskan cara-cara Orde Baru. Di ujian untuk abri ini, catat ini. Juga nanti dalam rangka pemilihan presiden, di mana dia berada? Sahabat ini Kan berangkat selesai. ya. Berdua pada akhir. Akhirnya ya. Jadi sahabat lagi, kembali lagi. Kita sama di sini. Saha. Pak Harto. Sahabat jadi sahabat lagi. Itu dia lontarkan, apakah pemakaman ini orang meninggal sebaiknya dikubur berdiri saja, katanya ini. Jakarta tahun 2012 tampaknya tak seperti kota yang dibayangkan Ali Sadikin. Saya kira dia menangis. Dan karena itu saya berpendapat itu Jakarta diperlukan keberanian dan ketegasan. Nah, itu yang paling saya ingat, kesan saya bahwa di Jakarta ini boleh banyak jenderal, tapi ya jenderal yang gubernur cuma saya. Jadi dia tidak peduli, dia hadapi semua itu. Tetapi pendekatannya baik orangnya, sangat manusiawi. Kita ini anak buahnya juga jadi berani. Karena dia backup. 10 tahun Fatwa mendampingi Ali Sadikin sebagai staf khususnya. Ia menjadi saksi bagaimana Jenderal Purnawirawan Angkatan Laut ini berupaya menggali kekayaan Jakarta dengan berbagai cara. Salah satunya melegalkan perjudian. Daripada penjudi menghamburkan uang ke Makau, lebih baik dibuka lapak di Jakarta dan uangnya untuk membangun jalan, sekolah, dan puskesmas. Pak Ali Sadikin tahu ini judi-judi ini kan banyak di-backingi oleh orang-orang, kalau bukan orang-orang preman, ya jenderal-jenderal. Kebijakan lain yang tak kalah kontroversial adalah melokalisasi pekerja seks komersial di Jakarta Utara, Kramat Tunggak. Ada pemikiran-pemikiran positif, pemikiran-pemikiran lain bahwa memang kita pada saat itu membutuhkan gitu. Malaysia saja juga negara tetangga kita dengan basis agama yang cukup baik, mereka juga punya langkah-langkah seperti itu gitu. Nah, pada saat itu memang dibutuhkan untuk pembangunan fisik. Jadi ya artinya saya tidak membenarkan, cuman mungkin itu solusi yang dipikirkan oleh Pak Ali bagaimana membangun kota ini. Ia juga menertibkan pemakaman. Dia pikir kepentingan orang meninggal kok terlalu diutamakan dengan kepentingan orang yang masih hidup. Itu dia lontarkan, apakah pemakaman ini orang meninggal
sebaiknya dikubur berdiri saja, katanya ini. Di balik segala kontroversinya, Ali Sadikin mengubah wajah ibu kota. Ia menyusun rencana induk Jakarta selama 20 tahun. Rencana induk itu mengatur semua aspek pembangunan kota, mulai dari tata letak permukiman, tempat usaha, hingga sarana transportasi. Perbedaan yang sangat menyolok antara Ali Sadikin dengan semua gubernur yang lain adalah semua gubernur yang lain itu terlambat gitu loh. Kalau Ali Sadikin itu memulai sesuatu dengan membayangkan masa depan yang panjang, sementara gubernur-gubernur yang lain ini selalu terlambat gitu, dan bahkan tidak mulai-mulai sesuatu yang sangat diperlukan yang sudah terlambat seharusnya dilakukan. Sudah 6 gubernur yang menggantikan Ali Sadikin, tapi tak satu pun yang dianggap mampu menyamai prestasinya. Setiap gubernur sesudah Ali Sadikin cuma mewarisi masalah yang tumpuk-menumpuk karena tidak ada satupun yang mau menyelesaikannya secara tuntas. Jadi semua gubernur itu mempunyai kondisi dan situasi yang berbeda, nggak bisa dibanding-bandingkan. Saya dengan Ali Sadikin beda. Bang Ali atau belakang saya Pak Suryati, Pak Cokro, Pak Pak Prapto dan sebagainya itu kan memimpin dengan powerful kan. Rakyat semua diem semua. DPRD mitra kita juga tukang sampel sebutannya dulu kan. Sekarang begitu aku jadi gubernur beda. Rakyat makin galak, lebih galak dari kita, berani melawan, pokoknya asal bakar, asal tolak gitu kan. Care banget dia sama Jakarta, sampai udah nggak jadi gubernur pun sampai titik penghabis akhir hayatnya pun dia masih care ya. Setelah nggak jadi gubernur, dia kalau jalan kemana lihat ada yang nggak benar jalanan atau lihat lampu atau pohon, selalu dia minta hubungin siapa gitu. Nah, dia catat dia hubungin, kalau nggak ke Pak Wali Kota atau ke siapa dia pasti. Dan dia benar-benar care sama warga Jakarta, sama kotanya. Ali Sadikin wafat di Singapura 20 Mei 2008 pada usia 80 tahun. Hingga akhir hayatnya, Ali Sadikin konsisten dengan ucapannya. Di antaranya, meminta dikuburkan di liang lahat yang sama dengan sang istri.